manusia ketika hidup di dunia itu tidak mungkin selalu merasakan kegembiraan, tidak mungkin senantiasa merasakan kegembiraan, atau tidak mungkin selalu bertemu hal-hal yang menggembirakan dirinya. Itu mungkin lebih tepat. Ada saatnya ia mendengar kabar yang tidak mengenakan. Ada saatnya ia menghadapi orang yang nyebelin. Ada saatnya ia harus bertemu dengan orang-orang yang mengganggu dia atau menghadapi mereka. Ada saatnya kita melihat sesuatu yang kita tidak sukai. Itu semua adalah isi dalam kehidupan seorang anak manusia. Pasti akan ada hal-hal demikian. Nah, hadirin Allah muliakan, maka jangan punya harapan hidup itu selalu ketemu hal yang menyenangkan. Itu mustahil, itu nggak mungkin. Anda akan kecewa karena ekspektasi Anda tuh sempurna, dan kita akan kemakan dan tertusuk ekspektasi kita sendiri. Itu jadi bumerang bagi kita. Jadi ini pelajaran besar. Kita harus turunkan ekspektasi kesempurnaan. Oh, pasti saya akan ketemu dengan hal-hal yang nyenengin saya terus, apalagi saya sudah hijrah. Oh, nggak begitu. Kan begitu banyak orang yang setelah hijrah itu kecewa. Katanya hijrah, Masya Allah, kok saya dapat hal yang sulit, yang berat. Loh, Allah kan berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, mengklaim keimanan, lalu mereka nggak diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti ada ujian. Jadi yang pertama, turunkan ekspektasi bahwa kita akan bertemu dengan semua yang enak-enak, semua yang indah-indah, semua yang menyenangkan. Enggak. Ini yang perlu kita camkan. Ada orang pengen banget masuk ke kampus yang diimpikannya. Dia pikir ketika jadi mahasiswa di kampus tersebut semuanya enak. Begitu masuk, benar berhasil, Allah kasih taufik, tiba-tiba tugas menumpuk di hadapan dia. Gue nggak pernah mikir gue dapet tugas separah sebanyak ini. Lalu dia ditekan sama senior, diplonco, digencet dan seterusnya. Emang dari luar nggak pernah kepikiran, kayaknya prestis segala macam. Tiba-tiba masuk sana dapat senior yang bosi dan memang punya ada budaya ngegencat di situ. Atau dia ada punya teman-teman yang ngebully dia, akhirnya down. Ada yang bunuh diri, ada yang putus asa. Ada salah ekspektasi. Ada orang berpikir, nggak, gue harus kerja nih. Kalau gue kerja masalah gue selesai. Gue harus kerja. Dan dia incer sebuah perusahaan. Dan dia berhasil masuk perusahaan tersebut. Ternyata ada masalah. Ada yang hasad sama dia. Karena dia kesayangan bosnya. Atau dia dapat atasan yang nggak suka sama dia. Dikerjain dia jamaah. Kita harus hadapi dengan kesabaran. Kita harus hadapi dengan kesabaran. Lagi-lagi tahan diri kita. Tahan. Seberat apapun, sesakit apapun, sesedih apapun, tahan. Ingat, sabar itu artinya menahan diri agar tetap on track,
agar tetap di atas ketaatan, agar tidak kelempar kepada kemaksiatan. Tahan. Nahan diri itu ya luar biasa. Yang enak kan ngeledakin diri, dalam arti ngeledakin emosi. Makanya kan di masyarakat kita udah biarin aja dia sampaikan semua, biar plong, biar plong. Itu kan secara secara jangka pendek kan enak, ngungkapin semua, dikeluarkan unek-unek, kan gitu kan. Kalau di tengah-tengah masyarakat udah keluarin aja unek-unek lo, biar plong, biar plong. Enggak. Untuk jadi orang-orang berkelas itu bukan keluarin unek-unek. Untuk jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah itu dengan cara menahan diri, bersabar, tahan terus. Jangan dikeluarin semuanya. Tahan. Sakit, sakit memang. Berat, berat. Untuk mengejar mimpi kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang bertakwa, yang soleha, kita harus jalan terus. Kita harus tahan semua rasa letih dan capek. Kita harus tahan rasa kegalauan. Kita harus tahan rasa sedih. Dan itu sakitnya luar biasa, beratnya luar biasa. Tapi itulah caranya. Bukan nurutin hawa nafsu kita yang ingin santai, yang ingin lari dari masalah, yang ingin kabur, yang ingin menghindar, yang ingin pergi, yang ingin mundur, yang ingin melambaikan bendera putih, dan seterusnya. Loh, kayaknya gue gak bisa nih. Gak bisa gue nih. Loh, Anda harus maju terus. Anda harus tahan rasa sakit itu. Anda harus berkorban. Anda harus ambil momentum untuk menjadi orang yang besar. Dan semua itu isinya rasa sakit, rasa sakit, rasa sakit. Isinya lelah, lelah, lelah. Dan ada banyak hal yang membuat kita sedih. Ada banyak hal yang membuat kita gundah. Tapi kita harus sabar. Nah, karena sabar ini gak mudah, jamaah. Maka Allah dan Rasulnya menyampaikan sebuah hal penting buat kita. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, فَإِذَا أُصِبْتَ بِالْمُصِيبَةِ فَلَا تَظُنَّ أَنَّ هَذَا الْهَمَّ الَّذِي يَأْتِيكَ أَوْ هَذَا الْعَلَمَ الَّذِي يَأْتِيكَ وَلَوْ كَانَ شَوْكًا لَا تَظُنَّ أَنَّهُ يَذْهَبُ سُدًى. Ketika Anda merasakan sakit, sedih, jangan berpikir kesedihan itu, rasa sakit itu, gangguan itu, sampai duri yang menusuk itu menyerang begitu saja, lalu main datang dan pergi seperti angin lalu. Lalu Anda nggak dapat apa-apa. Tidak, bukan seperti itu aturannya. Melainkan semua itu akan memberikan kebaikan untuk Anda. Kebaikan. Segala dosa dan khilaf akan dihapuskan. Tentu saja sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan keikhlasan kita. Dan pahala besar menanti kita. Pahala besar menanti kita. Itu maksudnya. Gak sia-sia loh, itu maksud Nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan,
Gak ada satupun yang menimpa seorang muslim dari rasa capek, letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, galau, duri, semuanya itu akan membuat dosa kita berguguran satu demi satu. Kesalahan kita dihapuskan oleh Allah. Bukankah itu yang kita butuhkan untuk masuk ke surga Allah? Bukankah itu yang kita butuhkan untuk mendekat kepada Allah? Dan bukankah itu yang kita butuhkan untuk jadi orang-orang yang beruntung? Bukankah itu yang kita butuhkan agar kita bisa hidup rileks, tenang, tanpa beban? Karena dosa itu membebankan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Itu kan yang Allah firmankan. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat kekhilafan, kesalahan yang selama ini membebankan pundak engkau. Kesalahan atau dosa itu membebankan kehidupan kita, jamaah. Itu yang dihilangkan satu-satu. Sehingga kita tenang, sehingga kita nyaman. Tapi kita butuh bersabar. Kita butuh bersabar.